kalian lagi ngapain? Nonton anime. Main jamret aja. Ih, iya gimana sih, nggak sopan banget jadi orang. Tahu. Ih, kalian tuh lihat anime mulu deh. Lihat kenyataan di luar dong. Aku punya masalah nih, pusing deh. Kenapa bilang? Masalah apa, Bil? Kenapa? Ada apa? Itu loh, harga-harga barang di pasar pada naik. Gimana aku gak pusing? Duit aku kan gak di TV sekarang. Yaelah, Bil, kirain masalah apa? Depannya juga. Tapi bener tahu, kalau misalnya mau tahun baru atau mau Natal, bahkan Lebaran sekalipun, harga-harga tuh pasti naik. Kenapa aku bisa yakin ngomong kayak gini? Karena waktu tahun kemarin juga pasti bakal naik harga-harga tuh. Karena kebenaran itu tidak berkontradiksi dengan hal yang bertentangan dengan sistem lain. Konsistensi itu penting, Pi. Tapi kalau menurut aku itu terlalu sempit. Aku lebih percaya ke koherensi. Jadi, kebenaran itu bukan hanya soal tidak bertentangan, tapi harus saling menyatu, menyambung, dan saling memperkuat. Kayak ada data BPS-nya, hukum penawaran permintaan, sama ada faktor alam kayak siklus panennya, yang dimana semua itu saling terangkai dan saling menguatkan sehingga dapat menggambarkan dan menunjukkan suatu penjelasan yang utuh. Kalau konsistensi aja, itu mungkin bisa benar, tapi gak bisa menjelasin apa-apa. Tapi sistem itu bisa jadi sistem yang salah jika semua pakar ekonomi mengatakan secara koheren bahwa kenaikan harga di akhir tahun itu sudah pasti. Emang itu udah benar ya? Belum tentu, karena kebenaran itu harus dilihat dulu dari kontradiksinya, baru kita bahas sistem. Kalian berdua tuh terjebak dalam otak dan buku. Jadi gini, aku ngelihat kebenaran itu dari segi dampak. Nah, gimana sih? Jadi gini, pernyataan itu benar kalau efektif dan berguna. Aku nggak peduli kenapa dan apakah harga suatu barang itu naik. Aku cuma peduli apakah kalau misalkan suatu harga barang naik, aku bakal beli barang tersebut? Jawabannya iya. Apakah tindakan itu menguntungkan buat aku? Jawabannya iya. Kalau misalkan keyakinan itu memandu aku untuk melakukan tindakan hal agar berhasil, maka keyakinan itu tuh benar. Nah, jadi kebenaran itu harus punya titik nilai praktisnya. Jadi gitu, teman-teman. Sil, di luar kebenaran, itu namanya pragmatisme. Dan menurut aku, pragmatisme kamu itu terlalu individualis, yang dimana buat kamu sebagai konsumen itu bakal nguntungin, tapi buat pedagang kecil bisa aja merugiin, atau malah sebaliknya. Makanya kita harus ngelihat kebenaran itu dari intersubjektif, yang dimana kebenaran ini itu hasil dari kesepakatan sosial. Dan kita tuh tentang harga naik nih, karena kita tuh sepakat itu jadi fenomena yang realita, maka itu tuh apa sih? Menjadi sebuah kebenaran. Tapi Nob, bukannya kesepakatan sosial itu bakal jadi sia-sia ya? Contohnya gini, harga suatu barang itu naik. Kita sepakat nih kalau harga suatu barang itu naik, tapi kita gak ngelakuin apa-apa buat ngelawannya. Berarti keyakinan itu gak berguna dong. Gimana tuh? Guys, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kebenaran itu tergantung pendekatan mana yang kita pakai. Karena ada dua pendekatan kan. Ada pendekatan mengenai kebenaran logis sama pendekatan mengenai kebenaran empiris. Yang dimana kebenaran logis itu termasuk konsistensi dan koherensi. Sedangkan pendekatan kebenaran empiris itu mencakup pragmatis dan intersubjektif. Yang dimana keduanya pasti beda dong. Nah, benar banget Bill. Jadi intinya, kalau misalnya kita mau memutuskan sesuatu atau mensepakati sesuatu, kita harus melihat dulu apakah keyakinan kita konsisten. Kalau misalnya kita bilang hari ini tuh harga naik, tapi waktu besok harganya tiba-tiba turun drastis, nah secara tidak langsung kebenaran kita tuh telah gugur. Jadi ya kebenaran itu tidak benar. Nah, jadi pada akhirnya kenaikan harga ini benar kan? Karena kebenaran itu ngebantu aku dalam mengambil tindakan yang lebih efisien gitu. Betul, karena secara struktural aja sistem ekonomi saat liburan itu mendukung kenaikan harga. Selain itu juga ini kan fenomena tahun lalu yang mungkin kita tuh udah percaya bahwa tiap mau lebaran, tiap mau Natal atau mau tahun baru itu bakalan ada kenaikan harga, bener gak? Setuju, karena keyakinan harga naik di akhir tahun itu konsisten dengan tahun sebelumnya. Oke, kita berhasil membedah kebenaran dari berbagai sudut pandang. Tapi tunggu sebentar ya. Kalau kita perhatikan sesi diskusi kita tadi, kita itu sedang mengikuti sistem berpikir logika gak sih? Langkah demi langkah untuk menyimpulkan suatu penjelasan bahwa harga naik itu benar. Wah, jadi maksud kamu itu semua ada rumusan logisnya, Bil? Persis, dosen kita kan pernah ngejelasin terkait alat untuk menyimpulkan sesuatu yang dimana ada 3 tahap logis yang saling berurutan. Nah, ini tuh merupakan fondasi dari semua penalaran kita.
Kalau gitu tahap pertama itu hubungan antar fenomena ya. Kita teh harus nunjuk mana sebab mana akibat. Bener gak itu? Itu berarti kausalitas. Contoh kita tadi sangat jelas, sebabnya itu karena musim liburan, karena seperti Natal, Lebaran, ataupun akhir tahun yang membuat kita tuh membelanjakan uang dengan lebih, yang dimana akibatnya tuh membuat kita menjadi membelanjakannya secara berlebihan, buat naiknya permintaan dan naiknya harga. Tapi hubungan sebab akibat ini tuh nggak selalu lurus kan. Bisa jadi kenaikan harga itu karena emang ya karena naik aja gitu. Contohnya misalnya suatu pedagang itu naikin harga karena mereka itu memprediksi mau senaik apapun harganya, pembeli itu bakal tetap beli. Jadi prediksi mereka itu jadi sebab, bukan permintaan murni. Nah, perdebatan kita ini menunjukkan betapa pentingnya tahap ini. Logika mengharuskan kita untuk mencari hubungan kausal yang paling kuat. Kita perlu data BPS tadi untuk memperkuat bahwa permintaan yang naik juga dapat memengaruhi dan menyebabkan harga barang di pasar itu naik dan bukan hanya sekadar spekulasi pedagang. Oke, tentang sebab akibat nih udah kita tentuin. Tapi logika kita tentang sebab akibat itu harus punya dasar yang kuat. Gak boleh nih diskusi jadi ruang hampa gini. Aku tahu, itu adalah tahap kedua, yaitu aksioma, yang dimana pernyataan yang kita terima itu adalah kebenaran awal tanpa diperlukan lagi buktinya. Ibaratnya ini adalah fondasi bangunan yang... Tapi bukannya itu bahaya ya? Gimana kita tahu kalau misalkan aksioma itu benar? Bukannya sesuatu itu harus diperiksa dulu? Dalam logika formal, aksioma itu harus diterima agar sistem itu bisa berjalan. Nah, dalam konteks ekonomi kita, aksiomanya itu adalah hukum permintaan dan penawaran, yang dimana jika permintaan naik, harga juga akan naik dan memengaruhi penawaran yang menjadi naik juga, karena saat itu pedagang itu mencari keuntungan besar gitu, karena kan harganya pada naik. Nah, prinsip ini tuh menjadi kebenaran dalam sistem ekonomi kita. Oke juga ya aksioma ini. Kita diskusi tentang aturan dasar ekonomi. Kalau tanpa aksioma mungkin ini bakalan jadi pembahasan yang gak nyambung, bener gak? Aksioma itu jadi kayak bikin suatu pembahasan itu jadi konsisten. Jadi dari awal tuh kayak tek gitu loh. Kausalitas udah, aksioma udah. Nah sekarang bagaimana kita menarik kesimpulan keseluruhannya tentang apa yang harus kita lakukan atau kita percayai? Nah, itu tahap terakhir, yaitu konsep universal. Jadi konsep universal itu adalah metode penarikan kesimpulan yang mencakup abduksi, deduksi, dan induksi, yang secara tidak sadar kita biasa kok menggunakan ketiganya. Aku rasa kita harus mulai dari tahap abduksi dulu, karena ini adalah langkah pertama dalam menghadapi masalah. Benar, karena kan abduksi itu merupakan proses mencari hipotesis terbaik kan. Nah, ini tuh sangat-sangat selaras dengan cara kita berpikir. Nah, ketika aku tadi datang dan bilang ke kalian ada masalah, kita langsung mencari penjelasan dong, kenapa sih harga itu bisa naik? Dan kita memilih penjelasan yang terbaik dan masuk akal tentang liburan dan juga hukum ekonomi. Nah, abduksi ini adalah memilih kesimpulan yang logis buat menjelaskan fakta-fakta yang udah terjadi gitu. Jadi setelah kita mengabduksi dan memiliki hipotesis, selanjutnya apa? Nah, buat jawaban dari pertanyaan kamu, kita bahas dari tempat yuk. Iya nih, udah jam 12. Iya, sih emang panas banget sih. Yuk. Gimana jawaban yang tadi kamu bilang? Nah, tentu kita tuh harus berorientasi pada tindakan. Jadi, setelah kita ngambil hipotesis terbaik dari abduksi, kita juga harus pakai deduksi. Nah, ini adalah cara kita tuh ngambil keputusan dengan baik gitu. Ini adalah bagian dimana kita tuh ngambil kesimpulan buat bertindak. Oh, iya aku tahu. Jadi setelah kita meyakini hipotesis bahwa harga akan naik setelah menerima permintaan, naiknya permintaan, nah langsung kita ke deduksi yang kata kamu bilang tadi bahwa oh harga beras bakal naik nih, makanya kita langsung beli sekarang kayak gitu kan? Nah, benar. Jadi deduksi itu mengaplikasikan aturan umum, yaitu mengubah dari hipotesis terbaik ke kasus individu atau tindakan praktisnya. Yang terakhir itu induksi. Setelah kita ngelakuin sesuatu dan lihat hasilnya tahun ini, induksi bantu kita buat bikin kesimpulan bareng-bareng. Bagian ini yang paling mirip sama cara pandang intersubjektif aku. Jadi induksi itu kita mengambil data dari tahun ini, lalu kita tambah dengan data-data di tahun 2024, 2023, 2022. Nah, buat apa sih data-data itu tuh? Buat membuat kesimpulan universal bahwa kenaikan harga menjelang tahun baru atau hari raya itu adalah suatu pola yang berulang dan bakalan terjadi lagi di masa depan.
gitu. Nah benar, jadi intinya dalam penarikan kesimpulan tuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, dimulai dari abduksi yaitu mencari hipotesis terbaik, terus dilanjut dengan deduksi yaitu membuktikan hipotesis tersebut dalam tindakan, dan diakhiri dengan induksi yang merupakan kesimpulan umum dari keseluruhannya. Jadi logika tuh siklus ya. Jadi kan kita mulai dari aksioma nih sebagai fondasi, terus kita mulai mengidentifikasi pakai kausalitas. Nah terus tadi kita masuk ke abduksi, deduksi, induksi yang sebagai metode buat memvalidasi kesimpulan kita. Wah itu lebih struktural sih daripada kita dibanding ya itu benar. Setuju, jadi kita itu bukan hanya mencari kebenaran, tapi kita juga memverifikasi alat yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan tuh benar-benar valid. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih cara berlogika yang benar. Tapi gimana kalau misalnya ada orang-orang yang di dunia nyata ini yang justru menggunakan logika yang salah? Pasti ada. Oke, aku bakalan Oke guys, kali ini kita bakalan ngebahas tentang logika fallacy. Iya, kesalahan berpikir yang entah kenapa aku mirip banget sama cara beberapa kebijakan negara dibuat ya. Kayak teori itu bukan buat dipahami, tapi buat disalahgunakan. Tenang kok, kita gak nyebut siapa-siapa, kita cuma belajar kok mirip ya. Kalau mirip ya mungkin alam semesta yang nyamain. Aku masih bingung sih, banjir makin parah. Tapi solusinya malah disuruh nanam apa kemarin tuh? Apa? Kayaknya sawit deh. Katanya sih buat daya serap air ya. Tapi aku cuma ya aja. Kalau misalnya nyerap air mah gabus juga bisa. Kenapa harus sawit? Apa bedanya sama nanam 19 juta toge? Ya minimal kalau misalnya toge mah bisa dimasak lah, tidak sih? Nah, itu adalah contoh black and white fallacy. Kalau mau ngatasin banjir harus sawit, ibarat dua pilihan hidup, tenggelam atau jadi perkebunan. Ya, terus tahu gak sih, ada yang bilang kayak gini, ya ampun, kalian kasihan dong sama kami, ini kan demi rakyat juga. Lah, tapi demi rakyat yang mana dulu? Lah, setiap rakyat yang aku temuin itu pasti mumet gitu tentang negara tuh kayak gimana sih pemerintahan tuh. Nah ini namanya appeal to pity, yang dimana main perasaan. Sebenarnya rakyat tuh butuhnya data, bukan sinetron Netflix. Terus ya, aku juga sering ngelihat ada pernyataan yang terus diulang-ulang sampai itu tuh kayak dianggap benar. Exactly, nah itu dinamakan argument from preposition. Jadi kayak kata-kata itu tuh diulang-ulang terus sampai kita tuh kayak udah capek banget untuk membantah. Ibarat wifi yang lemot tapi dipromosiin internet stabil, sampai akhirnya kita tuh kayak ya udahlah, kayak nganggap bener aja pernyataan itu. Ih, kayak mantan aku, bohongnya diulang-ulang sampai jadi branding. Tapi kalian tahu nggak statement pemerintah yang katanya tuh ini, tapi tiba-tiba bukan itu maksudnya, tahu nggak? Iya benar, tiba-tiba ada yang bilang ini mah konteksnya beda, atau ada juga yang bilang kayak itu mah medianya yang salah nangkep. Tapi kalau aku sih ya aja karena aku takut salah. Iya, itu namanya fallacy of heading. Kalau ketahuan salah tuh langsung revise statement, kayak nose caption nih. Terus dikritik, tiba-tiba captionnya berubah jadi salah bestie. Tahu nggak, ada kan tuh ya kebijakan yang bilangnya itu dilakukan demi lingkungan, tapi isinya malah ngabisin lingkungan. Kalau itu apa namanya, kebijakan fleksibel? Bukan, itu namanya contradiction in terms, yang dimana pernyataannya saling nabrak. Kayak kamu bilang mau hemat, tapi tiap ada promo 12 kamu belanja. Nah terus ada juga yang bilang kayak gini, kalau gak ngerti diam aja deh. Nah, berarti kita sebagai rakyatnya masa disuruh gitu? Nah, itu namanya fallacy of shutting people up. Itu tuh bukan argumen, tapi cara pembungkaman. Kayak admin di grup WhatsApp keluarga yang anti debat. Terus kayak pemerintah akan segera dilaksanakan, sedang diproses, sedang finalisasi, tapi buktinya nggak ada tuh. Capek banget. Itu tuh semua kalimat yang gak bisa kita tanyain hasil akhirnya. Nah itu dinamakan fallacy of ambiguity. Bahasanya mau tafsir kayak kata-kata gebetan. Kita lihat nanti ya. Dan begitulah teman-teman logical fallacy dalam kehidupan nyata. Banjir, solusinya sawit. Esoknya mungkin 19 juta toge. Lusa, siapa tahu hidroponik di atas gedung DPR. Kita belajar logical fallacy biar gak ikut-ikutan bikin ngawur. Karena kalau logika hilang, yang tersisa cuma kebijakan random dan hasilnya rancu. Lihat sini dulu dong.